Kiai Haji Muhammad Zain yang dikenal dengan guru sekumpul. Nama beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nasabnya yang kita ketahui bersambung kepada aulia besar, ulama, salihin di zamannya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal ulama, aulia, pemuka yang sangat istimewa. Dan Syekh Kiai Haji Zaini Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dikenal salah satu keturunan beliau. Beliau lahir, dikatakan kita lihat, Lailatul Arbi'ah, malam Rabu, tanggal 27 Muharram tahun 1361 Masehi atau 11 Februari 1942 ya, yang itu Hijriah tahun 1361 Hijriah atau 11 Februari 1942 Masehi. Ini versi yang kita dapat. Kalau ada versi yang lain, Allahu a'lam. Meninggal pada tanggal 10 Agustus 2005 ya. Dan hal untuk tahun ini insyaallah yang ke-18. Usia beliau seperti usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, 63 tahun, dan dimakamkan di Musalla Ar-Raudhah, Martapura, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau hidup di kalangan ulama. Keluarga beliau adalah keluarga ulama, dan masa kecilnya beliau banyak belajar di tokoh-tokoh ulama, terutama ulama yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Kita dengar beliau sempat berguru kepada Al-Hajj Syekh Muhammad Syarwani Abdan yang dikenal dengan Guru Bangil, dan sampai sekarang diadakan hall di Bangil itu, Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kita dengar juga beliau banyak berguru di ulama-ulama Jawa, di antaranya Kiai Haji Abdul Hamid, dan mungkin ke beberapa ulama dan habaib yang sezaman dengan Kiai Hamid. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu karena kepastian tentang hal itu tidak sampai kepada kita. Walhasil, kalau kita lihat dari keluarga beliau, keluarga orang yang mulia, keturunan orang-orang mulia. Masa hidupnya mulai masa kecil, bisa kita lihat Zahul Khair TV Al-Wafat tadi menampilkan foto beliau. Dari lingkungannya, lingkungan ilmu dan ulama, lingkungan ahli ibadah, dan beliau banyak menimba ilmu, banyak belajar, sehingga banyak ilmu yang sudah beliau kuasai. Dan tidak cukup belajar di daerahnya, semangat belajar beliau, semangat menuntut ilmu beliau membuat beliau keluar dari Banjarmasin sampai ke Jawa. Kita dengar tadi guru-guru beliau yang di Bangil, yang di Pasuruan. Kemudian setelah selesai itu semua, beliau mulailah berdakwah, mengamalkan ilmunya, khususnya di Martapura, Kalimantan Selatan. Semua mengakui bahwa beliau banyak berperan dalam hal-hal yang indah. Cara dakwah beliau yang lembut,
cara dakwah beliau yang santun. Kata-kata tidak pernah kita dengar kata-kata kasar keluar dari lisan beliau. Perhatian kepada masyarakat, sehingga kita dengar dari Habib Syekh itu bagaimana beliau malam-malam keluar melihat rumah-rumah penduduk yang masih terbuka jendelanya. Beliau tok-tok sahibul bait untuk supaya menutup jendela rumahnya dan sambil membawa uang memberikan kepada masyarakat uang sebagai bentuk sedekah jariah beliau. Tidak hanya ilmu beliau berikan kepada umat, perhatian duniawi pun beliau perhatikan umat tersebut, sehingga beliau berhasil menciptakan masyarakat cinta dengan beliau. Kalau kita ke Martapura, ke Banjarmasin, bahkan ke tempat-tempat yang lain di Kalimantan Selatan ataupun selain Kalimantan Selatan, hampir kita jumpai foto beliau ada di setiap rumah, ada di setiap restoran sekalipun, ada di setiap toko. Hampir semua toko, semua rumah, semua bahkan restoran pun tidak lepas dari foto beliau. Apakah itu semua santrinya? Enggak mungkin. Tapi Allah memberikan kecintaan kepada masyarakat kepada beliau. Kalau kita husnudzan, maka ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jika cinta kepada hambanya, Allah umumkan kepada semua malaikat, ya Jibril, inni uhibbu fulan ibnu fulan. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan bin fulan, maka kamu wajib mencintainya. Jibril pun mengumumkan kepada seluruh malaikat bahwa Allah Tuhan kita cinta kepada hambanya fulan bin fulan, maka kamu semua malaikat harus mencintainya. Semua malaikat mencintai hamba tersebut. Kemudian summa yud'u lahul qabul fil ard. Ada riwayat wa yuhibbuna ahlul ard. Kemudian penduduk bumi menerima beliau. Dalam riwayat yang lain, penduduk bumi pun seperti penduduk langit mencintai beliau. Semuanya Habib, Allah mayoritas. Kan nggak mungkin orang itu dicintai oleh semua orang. Nabi Muhammad pun ada orang-orang yang membenci beliau. Tapi mayoritas orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang saleh cinta kepada beliau. Dan itu kita dapatkan di masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Hampir setiap rumah, hampir setiap toko, bahkan restoran kita masuk, di situ ada foto Guru Zaini. Ini salah satu makna, salah satu bentuk insahat sebagai orang yang ditanamkan oleh Allah mahabbah, cinta di masyarakat kepada beliau. Kemudian kalau kita lihat bagaimana masyarakat Banjarmasin dan Martapura dan sekitarnya Kalimantan Selatan khususnya sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Maulid itu bisa menjadi kewajiban keluarga sana. Jika bulan Maulid, hampir setiap rumah mengadakan Maulid, seperti Kota Tarim. Dulu Kota Tarim itu jika bulan Maulid setiap rumah bikin Maulid, dan itu kita dapatkan di Banjarmasin dan sekitarnya. Berkat siapa itu? Tidak bisa dipungkiri, itu salah satunya ada peran besar adalah berkat guru sekumpul atau Guru Zaini. Maulid di mana-mana, cinta kepada Rasul nampak di hati masyarakat Banjarmasin. Kedua, ditambah lagi cinta kepada Ahlul Bait, sehingga terkenallah masyarakat Banjarmasin itu masyarakat muhibbin kepada Ahlul Bait, orang-orang yang cinta kepada cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Guru Zaini punya peran besar. Berapa banyak para habaib beliau muliakan, beliau agungkan, mulai habaib ulama, dan kita lihat bagaimana Habib Anis hadir di majlisnya beliau,
diagungkan, dihormati oleh beliau. Para habaib Hadramut, kita lihat foto beliau dengan mereka dengan penuh penghormatan dan penuh keagungan kepada para habaib, para salihin. Bahkan setelah beliau wafat pun guru mulia kita Sayyidi Habib Umar sempat ziarah ke makam Guru Zaini dan saya hadir bersama Habib Umar di sana. Cinta kepada habaib di masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya itu Guru Zaini punya peran besar, sehingga sampai saat ini masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya Kalimantan Selatan terkenal dengan masyarakat yang cinta kepada Rasul dan cinta kepada Ahlul Bait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Kalimantan Selatan, terutama Martapura, Banjarmasin dan sekitarnya, semuanya masyarakat yang seakan-akan masyarakat Islami gitu. Beliau dan ulama berhasil membangun masyarakat itu masyarakat Islami, sehingga pakaian Islam itu kita dapatkan di mana-mana. Bahkan mall-mall besar kalau kita masuk ke sana, perempuannya itu rata-rata pakai busana Muslim semuanya, rata-rata abaya semuanya. Lelakinya pakai sarung dan baju takwa dan kopiah. Seperti kata Habib Jindan, seakan-akan kita di Mekah ini atau di Madinah ini. Dan itu terlihat sekali. Bahkan polisinya polisi yang agamis. Kita jumpai polisi di sana hormat dengan habaib, hormat dengan ulama. Bandara Banjarmasin lain dengan bandara yang lain, nampak sekali hormat dengan ulama, hormat dengan habaib. Luar biasa. Bahkan di situ ada polisi yang membangun madrasah, menjadi orang yang mempelopori membangun madrasah. Intinya beliau dan ulama di sana berhasil membangun masyarakat dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan kasih sayang, menciptakan masyarakat agamis, masyarakat yang indah, cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, cinta ulama. Berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada beliau. Setiap maulid, setiap cinta, setiap ulama yang dihormat, insya Allah beliau mendapatkan pahalanya. Cukup menjadi bukti yang besar bahwa beliau insya Allah orang yang mulia ketika haul, bisa dikatakan hall terbesar di Indonesia, hall guru sekumpul. Hall terbanyak dihadiri oleh masyarakat, hall guru sekumpul. Mudah-mudahan apa yang beliau tanamkan di masyarakat, apa yang beliau ajarkan di masyarakat, Allah jadikan itu amal jariah, sedekah jariah beliau, dan semakin berkah insya Allah. Cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada ulama, acara-acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tanamkan di masyarakat, semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin berkah. Dan Allah jaga keluarga besar beliau, Allah jaga Kalimantan Selatan, dan Allah jaga Indonesia dan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah munculkan kembali orang-orang saleh, guru Zaini yang baru, guru Zaini yang muda. Wa insya Allah ketika kita mengagungkan ulama kita, menghormati ulama kita, mentauladani ulama kita, insya Allah keberkahan akan kita dapat. Inilah sedikit tentang mengamalkan sunnah Nabi. Udkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, sehingga kita bisa meniru kebaikan tersebut.